Hai teman-teman, balik lagi sama aku Hana. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat yang lagi berpikir bahwa eh, aku sering disakiti sama seseorang atau beberapa orang di sekeliling kamu. Lalu kamu melihat, kok orang itu kayaknya hidupnya baik-baik aja ya. Kayak orang gak punya dosa, kayak orang gak punya salah. Hidupnya selalu nyaman, aman, tentram, tercukupi, bahagia gitu kelihatannya. Gak adil banget, aku udah disakitin sama dia, aku ngerasa sedih, kecewa, terluka, ya kan? Tapi kok bisa ya orang itu hidupnya enak-enak aja? Gini ya teman-teman, gak ada yang namanya orang berbuat salah atau berbuat keburukan hidupnya akan baik-baik aja. Mungkin kelihatannya aja di luar dia happy, gak ada masalah, tapi ya mungkin aja itu benar saat ini, tapi nanti karma itu ada teman-teman. Jadi kalian gak perlu apa ya, nggak perlu susah payah menggerakkan jari kalian untuk membalas dendam, melakukan hal yang sama agar dia merasakan apa yang kamu rasakan. Nggak perlu. Karena apa? Karma itu ada, dan Tuhan akan memberikan karma yang setimpal atas semua yang orang lain lakukan kepada kamu. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk juga. Jadi kalau kamu menanam karma baik atau melakukan perbuatan baik, pasti kamu akan menuai hal baik juga. Tapi kalau kamu melakukan hal buruk, kamu menanam hal buruk, tentu saja karma yang kamu dapatkan adalah karma buruk. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal pastinya. Jadi teman-teman, jangan khawatir ya yang udah disakiti ya, ngelihat orang itu kayak baik-baik aja, enggak. Mungkin iya untuk sekarang, tapi nanti nggak ada yang tahu. Kalian nggak perlu melakukan balas dendam atau sampai melakukan hal-hal yang di luar normal. uh, itu akan bikin kalian jadi sama aja dengan mereka gitu. Apa bedanya kamu dengan dia lalu? Ya kan, kalau sama-sama berbuat jahat mau membalas lah ceritanya. Biarkan Tuhan yang bekerja membalaskan karma itu setimpal untuk kamu. Kamu gak perlu susah payah, kamu gak perlu ngotorin tangan kamu, karena ya karma itu ada, dan kamu harus mengikhlaskan agar karmanya cepat terjadi. Kalau kamu masih di dalam hati ngerasa aku gak terima gini gini gini, itu karmanya bakalan ketunda sih, setahu aku ya, sesuai pengalaman aku juga. Tapi begitu aku memaafkan dan merelakan, ya sudahlah, aku memaafkan, tapi aku memang tidak mau berhubungan lagi dengan orang itu, nggak apa-apa. Dan karma itu langsung datang dong teman-teman. Bahkan kalau kalian beruntung, kalian akan diberi kesempatan untuk melihat langsung karma itu terjadi. Jadi benar-benar dibuktikan sama Tuhan di depan mata kepala kita sendiri, bayangin. Jadi kamu nggak perlu susah payah untuk membalas, untuk melakukan apa ya, rencana-rencana agar dia merasakan apa yang kamu rasakan. Nggak perlu. Kamu lanjutkan aja hidup kamu mencoba memaafkan. Kalau memang nggak mudah memaafkannya, ya memang butuh waktu. Memaafkan memang tidak mudah. Tapi yakinlah suatu hari kamu bisa memaafkan. Mungkin juga setelah memaafkan kamu nggak bisa melupakan. It's okay, itu normal banget, manusiawi banget. Kamu lanjutin aja hidup kamu, lakukan yang terbaik, kamu dekatkan diri kamu di sekeliling orang-orang yang memang mendukung kamu, orang-orang yang positif gitu ya kan, membawa dampak baik untuk kamu gitu. Tidak usah memikirkan orang-orang yang sudah melakukan keburukan atau menyakiti kita, karena itu juga nggak ada gunanya, tidak akan memberikan kita keuntungan apapun. Yang ada kita selalu terbawa emosi, kecewa, marah, sedih gitu ya. Jadi itu semua tidak akan membuat kamu jadi lebih baik gitu. Sebaiknya kalian buktikan bahwa oke, okay, tanpa kalian aku bisa kok. Walaupun kalian udah menyakitin aku tetap akan baik-baik saja. Aku akan tetap bertumbuh, aku akan tetap jadi orang yang jauh lebih baik, lebih sukses. Bahkan mungkin kalian yang sudah menyakiti aku akan menyesal pernah menyakiti aku gitu ya. Jangan kalau kita disakiti orang kita jadi hancur, menangis. Boleh kecewa, menangis, merenung, tapi jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalian harus cepat bangkit lagi untuk jadi orang yang lebih baik. Kamu kembali ke diri kamu yang biasanya, normal lagi, ketawa lagi, dan terus berharap juga, melakukan usaha agar harapan kamu itu bisa benar-benar tercapai, dan selalu berdoa bahwa Tuhan juga selalu melihat apapun yang kalian lakukan, kalian pikirkan. Jadi tolong kalau ingin memanen karma baik, ya kalian harus tanam bibit yang baik gitu loh. Gak mungkin kita tanam bibit apel tumbuhnya buah durian gitu kan. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, itu yang kamu panen.
Kalau kalian memang pernah melakukan keburukan lalu kalian sadar, maka segeralah memohon maaf kepada Tuhan, memohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau kamu nggak mampu memohon maaf pada mereka, ya bertobatlah atau lakukan hal-hal baik. Jangan pernah kamu ulangi keburukan itu gitu loh. Mohon maaf kepada Tuhan agar ya paling tidak kalau kalian suatu hari mendapatkan karmanya, kalian bisa dikuatkan, karena karma sepertinya nggak bisa meleset ya, sepertinya ya. Tetap akan kita terima atas semua yang kita lakukan, tapi berharap kepada Tuhan, memohon maaf dan diberi kekuatan jika karma itu suatu hari harus kita alami gitu. Jadi kalian harus semangat terus, jangan menyerah, jangan ikut terbawa negatif seperti yang mereka lakukan ke kamu. Jangan ditiru ya. Yuk, kalian pasti bisa jadi orang baik. Kalaupun mungkin kalian tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk membantu orang lain, nggak apa-apa, paling tidak kalian tidak bikin onar gitu loh. Jadi kalau kalian nggak bisa ngebantu orang, paling nggak jangan bikin masalah gitu ya. Tetap ikut membantu agar situasi itu kondusif aja, itu udah cukup menolong banget sih teman-teman. Nggak harus melakukan sesuatu yang gimana kalau memang kalian nggak mampu gitu loh. Tapi kalau memang kalian mampu, ya lakukanlah hal itu, karena itu tadi, kalau kalian melakukan hal-hal baik, tentu saja karma baik yang akan kita dapatkan gitu kan. Kalaupun kita berbuat baik kepada si A, karma baik bisa jadi tidak dikembalikan oleh si A, bisa jadi si B yang akan memberikan kebaikan itu ke kamu. Jadi jangan dikira aku baik ke si A tapi si A nggak baik ke aku, nggak baik ke aku balik gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin dia memang tidak mampu, dia ada di posisi sebagai penerima bantuan, tidak bisa memberikan bantuan kembali kepada kamu. Ya nggak apa-apa, tapi yakinlah bahwa kamu akan dapatkan bantuan yang sama atau bahkan bantuan yang lebih besar dari sisi lain. Tuhan kan pasti melihat segalanya ya teman-teman ya. Jangan pernah pesimis untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah menyerah atau berhenti untuk melakukan kebaikan ya teman-teman, karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Bahkan keburukan pun akan terbalas sesuai dan setimpal. Apalagi kebaikan, ya kan? Oke, kalian semua harus tetap semangat, tetap jadi orang yang baik, tetap positif, tetap jadi diri kalian sendiri, jangan pernah menyerah, dan selalu berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan agar jalan kalian dimudahkan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Makasih ya udah nonton. Bye.